Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Setiawati dari kelas 12 akuntansi. Dalam video ini saya akan membawakan materi yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Maka dari itu persatuan dan kesatuan sangat erat hubungannya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu makna persatuan dan kesatuan. Makna pokok tersebut antara lain yaitu: yang pertama, menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Yang kedua, menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Yang ketiga, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Pembahasan yang ketiga adalah nilai persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai itu adalah yang pertama adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI. Yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keenam, menerapkan rasa kekeluargaan. Yang ketujuh, musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedelapan, bersikap adil. Lalu, pembahasan yang keempat adalah prinsip persatuan dan kesatuan. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, terdapat beberapa prinsip yang menjadi pondasinya. Ada 5 prinsip penting. Agar lebih jelas, kita akan membahas satu persatu dari yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu artinya menjiwai arti Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau satu tujuan. Dengan beragam kebudayaan, ras, dan agama, di Indonesia kita diwajibkan bersatu dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia, yaitu merupakan rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Nasionalisme merupakan sikap politik dari masyarakat yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Namun, hal tersebut tidak membuat bangsa Indonesia merasa unggul dan menganggap rendah bangsa lain. Karena itu dapat menodai sila yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian selanjutnya yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu maksudnya adalah setiap orang diberi hak untuk memenuhi kemauannya asal tidak menyalahi hak asasi manusia. Jika sampai melanggar dan merugikan orang lain, akan diberikan sanksi berdasarkan perbuatannya. Kemudian yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara terdiri sendiri berupa cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara dilaksanakan guna memenuhi tujuan nasional, memiliki fungsi sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan keputusan untuk menyelenggarakan negara. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Sebagai warga negara, kita harus bisa mengisi kemerdekaan dengan baik. Caranya dengan melakukan pembangunan dengan dilandasi rasa persatuan. Ya, pembahasan kelima yaitu contoh persatuan dan kesatuan. Beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan antara lain: yang pertama, saling menghargai dan menyayangi antar sesama anggota keluarga. Yang kedua, selalu bertutur kata sopan. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan semua anggota keluarga. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima, membantu anggota keluarga apabila mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir, pembahasannya yaitu faktor penghambat. Beberapa faktor tersebut antara lain yaitu: yang pertama, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam atau heterogen.
Penduduk Indonesia yang beraneka ragam dapat menjadi hambatan dalam membangun persatuan dan kesatuan. Namun, untuk mengatasi hal tersebut sebagai warga negara yang baik, kita sepatutnya dapat mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati antar agama, suku, ras maupun antar golongan. Perbedaan yang ada harus kita jadikan alasan untuk bersatu, bukan menjadikannya peluang untuk memunculkan perpecahan. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan gangguan dari luar. Gangguan dari luar ini bisa berbagai bentuk. Salah satu contohnya ialah suatu daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain atau lebih memiliki menggunakan mata uang yang nilainya lebih besar sebagai alat transaksinya. Kemudian yang ketiga, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong NKRI. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia tentu mendapatkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang menginginkan perpecahan NKRI. Oleh karena itu, kita harus selalu mewaspadai berbagai faktor yang kemungkinan muncul guna menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan akan menimbulkan berbagai rasa ketidakpuasan yang menyebabkan timbulnya masalah SARA, gerakan separatis, dan serta demonstrasi. Yang kelima yaitu paham etnosentrisme. Paham ini merupakan paham di mana berbagai suku bangsa menonjolkan kelebihan budayanya yang menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Dan ini bisa mengancam kepada persatuan dan kesatuan. Nah, kesimpulan dari pembahasan saya adalah berbagai aspek dalam mempererat persatuan dan kesatuan harus terus tersambung seperti rantai agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa terus terjaga dengan baik. Sekian bahasan dari saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.